Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita ketemu lagi di pelajaran hari ini yaitu prakarya pertemuan kedua. Oke baik, minggu lalu kita sudah belajar di bahan lunak alami. Sekarang kita masuk di bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak yang terbuat atau yang diolah dari bahan kimia yang dibuat oleh manusia. Tujuan dibuatnya bahan lunak buatan adalah untuk mendapatkan efek duplikasi dari bahan lunak yang tersedia di alam. Contoh bahan lunak buatan yang pertama adalah kerajinan dari gips dan kedua kerajinan dari lilin. Contoh yang ketiga, kerajinan sabun. Kemudian yang terakhir adalah kerajinan dari polimer atau plastisin. Baik, yang ketiga lanjut proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Proses produksi kerajinan berbahan lunak dapat menggunakan berbagai teknik seperti mengukir, mengecor, menempel, melipat, dan menggulung. Berikutnya syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Artinya suatu produk kerajinan dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh vas bunga untuk meletakkan bunga dan lain-lain. Yang kedua kenyamanan. Benda kerajinan harus memberi kenyamanan serta dapat menyenangkan bagi pemakainya. Contoh, benda yang dibuat dengan prinsip kenyamanan adalah panci yang didesain memiliki pegangan agar pengguna tidak merasakan panas secara langsung. Yang ketiga, keluasan. Produk kerajinan harus mempunyai nilai ketertarikan dan keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, benda yang dibuat dengan keluasan adalah jaket kulit harus sesuai dengan bentuk dan pola pada badan. Yang keempat, keamanan. Benda kerajinan dibuat dengan prioritas keamanan yang dilarang membahayakan bagi pemakainya. Contoh, keamanan pada benda yaitu piring dari keramik atau tanah liat harus dipoles dengan halus. Yang terakhir, keindahan. Nilai keindahan pada benda kerajinan merupakan syarat yang harus dimiliki. Selanjutnya, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa saja. Berikutnya, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat rancangan. Kedua, menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, membuat benda sesuai rancangan. Dan yang keempat adalah tahap penyelesaian. Yang berikutnya, yang pertama, kerajinan bahan lunak alam. Contohnya pertama adalah kerajinan keramik. Bahan yang digunakan adalah tanah liat. Alatnya, butsir, kawat pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Proses pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama yang digunakan adalah teknik pijit tekan. Yang kedua, teknik pilin. Ketiga, teknik putar. Empat, teknik lempengan. Yang terakhir, teknik cetak. Teknik cetak ada dua macam. Yang pertama adalah teknik tekan atau press, dan yang kedua teknik cor. Berikut adalah contoh kerajinan dari kulit dan kerajinan dari serat alam. Yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Contohnya kerajinan dari gips dan kerajinan dari lilin. Kemudian kerajinan dari sabun, langkah-langkahnya adalah: 1. Pilih sabun yang besar. 2. Buat sketsa gambar. 3. Pilih alat cungkil yang tepat. 4. Iris perlahan dan hati-hati. Dan yang terakhir, amplas objek dengan amplas. Kemudian yang terakhir adalah pengemasan kerajinan dari bahan lunak. Fungsi kemasan yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. 2. Sebagai identitas produk. 3. Meningkatkan efisiensi. Jenis dan bahannya yang pertama adalah kemasan plastik, kedua kemasan kertas, 3 kemasan kayu. Baik, ibu kasih tugas buat anak-anak. Silakan kalian membuat kerajinan dari bahan lunak buatan. Boleh dari gips, sabun, lilin, atau plastisin. Kumpul paling lambat minggu depan ya di classroom. Oke, pelajaran prakarya ibu cukupkan sampai di sini.
Kita ketemu lagi minggu depan pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.